Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kok belum semangat sih? Diulang lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tidak hadir tidak? Kita panggil ya. Aska, Arsila. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu makan makanan yang bergizi. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 5 dari pengalamanku, yaitu subtema pertama yaitu pengalamanku di rumah. Apa sih yang dimaksud dengan pengalaman itu, anak-anak? Betul, pengalaman itu yaitu setiap orang pasti memiliki pengalaman. Pengalaman itu dapat di mana saja? Di mana saja anak-anak? Benar, di sekolah, di rumah, di tempat wisata, bahkan kita di tempat bermain pun kita pasti akan mendapatkan pengalaman. Nah, dari sini Ibu akan membacakan percakapan antara Benny dan ibunya. Ibu akan bacakan ya anak-anak, kalian dengarkan dan perhatikan baik-baik. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ucap ibu. Ya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jamnya berhenti, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Tanya ibu kepada Benny. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Tanya ibu. Mau, Bu. Kemudian Benny naik ke tangga. Hati-hati ya, nak. Ya, Bu. Namun saat menjangkau jam dinding, Benny kurang berhati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya, nak. Kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Nah, di sini tanpa sengaja Benny menjatuhkan jam dinding yang tadi mau dibenerin. Namun Benny sudah meminta maaf kepada ibunya dengan sopan. Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan buat anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan bacakan soalnya. Yang pertama, apa yang terjadi dengan jam dinding, anak-anak? Apa jawabannya? Ya, betul. Jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh. Nomor 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Siapa, ayo? Tadi siapa yang mengambil? Pinter. Ya, yang mengambil itu Benny. Yang ketiga, mengapa jam dinding terjatuh? Apa anak-anak? Kenapa tadi jam dindingnya terjatuh? Ya, karena Benny kurang berhati-hati sehingga jam dindingnya terjatuh. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara mengambil jam dinding tadi? Bagaimana anak-anak? Benny tadi mengambilnya bagaimana? Pinter, Benny tadi mengambilnya dengan menaiki tangga. Soal yang kelima, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Apa anak-anak yang dilakukan Benny ketika jam dindingnya terjatuh? Betul, Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, berikut ini menunjukkan sikap santun terhadap orang tua. Jadi, kita sebagai anak itu harus memiliki sikap santun terhadap orang tua, guru, maupun lainnya. Nah, kalau kita berbuat salah, kita harus segera meminta maaf anak-anak. Jangan enggan untuk meminta maaf. Misalnya Ibu berikan contoh ya. Misalnya si Aska pinjem bolpen ke si Benny. Nah, tanpa sengaja si Aska telah menghilangkan bolpen tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan si Aska? Gimana anak-anak? Apa yang harus dilakukan si Aska? Ya, benar. Si Aska harus segera meminta maaf ke Benny karena telah menghilangkan bolpen tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu anak-anak, apa yang Ibu bawa ini? Nah, selanjutnya yaitu kalian tahu kan, ini buku dan ini penggaris. Nah, dalam pengukuran itu ada apa saja? Kalian tahu tidak? Ya, benar. Salah satunya yaitu penggaris. Ada apa lagi? Ada jangka sorong, ada mistar, ada meteran, dan lain-lain. Nah, di sini dalam penghitungan satuan dalam penggaris ini yaitu sentimeter atau biasa disebut dengan apa anak-anak? cm. Ya, benar, sentimeter. Nah, dalam pengukurannya itu bagaimana? Ya, begini caranya. Yaitu kita mulai dari angka 0. 0
kita paskan dulu di bukunya ini dari sebelah kanan ibu. Ukurannya berapa? 20, berarti 20 cm. Nah, ibu juga mempunyai contoh yaitu kotak tisu. Nah, kita ukur sama-sama dari 0 sampai ke pojoknya satu lagi. Ini berapa? 20. Berarti 20 cm. Ternyata ukurannya sama ya anak-anak. Nah, ibu minta sekarang kalian buka buku halaman 9. Nah, di situ kalian beri tanda centang ya anak-anak, mana yang bisa diukur dengan penggaris. Apakah kotak tisu, atau lemari, atau meja, dan lain-lain. Kemudian, dalam satuan ukuran penggaris itu adalah cm, atau singkatannya tadi apa? cm, ya benar. Kemudian, cara menggunakannya itu tadi dari 0 sampai ke titik berapanya itu. Kemudian tinggal kita hitung. Nah, selanjutnya yaitu dengarkan ibu nyanyi itu ya anak-anak. Pelangi ciptaan A.T. Mahmud. Dengarkan baik-baik ya. Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi ciptaan Tuhan. Nah, dalam lagu ini kamu harus mengetahui tekanan nada lagu antara nada lemah dan nada kuat. Nah, lambangnya seperti ini. Kemudian, dalam lagu Pelangi-Pelangi tersebut pasti ada notasi angka anak-anak. Kalian tahu apakah itu notasi angka? Nah, betul sekali. Notasi angka adalah penulisan lagu yang menggunakan simbol berupa angka. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam angka 0 itu kita harus berhenti anak-anak. Jadi, tidak boleh kita melaju terus ya anak-anak, kita harus berhenti kalau ketika di angka 0. Nah, dalam lagu Pelangi-Pelangi ini memiliki lagu panjang dan pendek. Ibu contohkan ya, diperhatikan baik-baik. Pelangi. Nah, pelangi itu pendek, kita beri garis biru, kemudian pelangi. Nah, pelangi yang kedua itu kan panjang kan? Nah, itu dikasih warna merah di garis bawahi ya anak-anak, di bawahnya. Nah, sekarang ibu memberikan tugas untuk kalian memberikan garis warna merah dan biru di lagu Pelangi-Pelangi tadi. Nah, sekian dari ibu akan memberikan review tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu apabila kita melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, kita harus segera meminta maaf. Dan apabila kita membutuhkan pertolongan, jangan segan untuk meminta tolong. Kemudian dalam pengukuran itu ada satuan pengukuran yaitu misalnya penggaris. Nah, biasanya disingkat sebagai cm atau cm. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus lebih sopan dan patuh terhadap perintah orang tua. Jadi pengalaman itu kita dapat di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di tempat wisata. Karena itu kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dan bermanfaat. Sekian dari ibu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.